Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhalisa, NIM 4840123004, kelas 3A, Prodi D3 Farmasi. Kali ini saya ingin menjelaskan mengenai komunikasi farmasi. Komunikasi dalam dunia farmasi memegang peranan yang sangat penting karena berkaitan langsung dengan keselamatan dan kesejahteraan pasien. Sebagai seorang farmasis, tidak hanya diperlukan pengetahuan tentang obat-obatan, tetapi juga kemampuan untuk berkomunikasi dengan efektif kepada pasien. Dalam interaksi sehari-hari, komunikasi yang jelas dan tepat akan mempengaruhi pemahaman pasien terhadap pengobatan yang diberikan, serta meningkatkan kepatuhan pasien terhadap instruksi yang telah dijelaskan. Dalam video ini, saya akan membahas tentang definisi komunikasi farmasi, tujuan dari komunikasi tersebut, dan bagaimana farmasis dapat melaksanakan komunikasi secara efektif. Selain itu, kita juga akan melihat contoh-contoh komunikasi yang dilakukan oleh farmasis kepada pasien, sehingga permasalahan yang dialami pasien dapat terungkap dengan baik dan farmasis dapat memberikan solusi yang tepat. Adapun yang dimaksud dengan komunikasi farmasi adalah suatu proses interaksi antara apoteker atau tenaga kefarmasian dengan pasien, keluarga pasien, atau anggota tim medis lainnya yang bertujuan untuk memberikan informasi mengenai obat, penggunaan obat yang tepat, serta untuk meningkatkan pemahaman pasien tentang terapi yang sedang dijalani. Lalu, apa sih tujuan dari komunikasi farmasi? Komunikasi farmasi kepada pasien sangat penting karena memiliki peran yang sangat besar dalam memastikan keselamatan, keberhasilan terapi, dan pemahaman pasien terkait pengobatannya. Dalam dunia kefarmasian, komunikasi bukan hanya sebatas pemberian informasi, tetapi lebih dari itu, yang merupakan proses yang kompleks yang mencakup interaksi antara apoteker dan pasien untuk menciptakan hubungan yang saling percaya dan saling mendukung pengelolaan kesehatan pasien secara optimal. Dan tujuan komunikasi farmasi ini dapat meningkatkan pemahaman pasien tentang pengobatan. Adapun salah satu tujuan utama komunikasi farmasi kepada pasien adalah untuk memastikan bahwa pasien memahami secara jelas tentang cara penggunaan obat, dosis yang tepat, waktu pemberian, serta potensi efek samping yang mungkin terjadi. Pemahaman yang kurang terhadap informasi obat seringkali dapat menyebabkan kesalahan dalam penggunaan obat yang pada gilirannya dapat menurunkan efektivitas pengobatan dan meningkatkan resiko efek samping. Komunikasi yang efektif dapat mencegah kesalahan ini dengan memberikan penjelasan yang jelas dan dapat dimengerti. Kemudian dapat mengurangi kesalahan pengobatan. Dalam komunikasi farmasi yang baik dapat meminimalisir kesalahan penggunaan obat seperti salah dosis, interaksi obat yang berbahaya, atau penggunaan obat yang tidak tepat. Dalam beberapa penelitian ditemukan bahwa kekurangan komunikasi antara apoteker dan pasien dapat menyebabkan pasien tidak mengikuti instruksi penggunaan obat dengan benar. Berikut ini adalah contoh video melakukan swamedikasi terhadap pasien yang anaknya mengalami cacingan. Selamat pagi, selamat datang di apotek. Dengan saya apoteker yang bertugas pada hari ini. Ada yang bisa saya bantu, Ibu? Pagi Mbak, saya mau beli obat cacing. Baik Ibu, obat cacingnya untuk Ibu sendiri atau untuk siapa ya, Bu? Bukan Mbak, tetapi untuk anak saya Mbak, umurnya 10 tahun. Baik Ibu, anaknya perempuan atau laki-laki ya, Bu? Dan sudah berapa lama, Bu, cacingannya? Anak saya laki-laki, cacingannya sudah 3 hari yang lalu Mbak. Baik Ibu, adapun keluhan yang dirasakan anak Ibu seperti apa ya, Bu? Apakah ada demam atau yang lainnya? Boleh Ibu jelaskan terlebih dahulu? Ya Mbak, ada anak saya sering merasakan gatal di duburnya, sering sakit perut, lesu banget Mbak. Baik Ibu, apakah sebelumnya anak Ibu sudah ada minum obat? Belum ada Mbak. Baik Ibu, apa anak Ibu bisa minum obat tablet? Anak saya bisa minum tablet Mbak. Baik, saya akan membantu anak Ibu. Apakah anak Ibu memiliki riwayat penyakit lain atau ada alergi terhadap obat tertentu? Tidak ada Mbak, anak saya tidak memiliki riwayat penyakit lain atau alergi terhadap obat tertentu. Baik Bu, kalau begitu akan saya ambilkan obatnya dulu, mohon ditunggu sebentar. Baik Mbak.
Ibu, berdasarkan gejala yang dialami anak ibu, kemungkinan besar anak ibu mengalami cacingan. Dan adapun obat yang direkomendasikan adalah Kombantrin tablet 125 mg. Dan karena anak ibu sudah bisa minum tablet dan obat ini aman dan efektif untuk anak-anak. Kombantrin ini mengandung bahan aktif pirantel famoat yang bekerja melumpuhkan dan mengeluarkan cacing parasit dari dalam saluran pencernaan bersama feses. Untuk cara minumnya yaitu 2-3 tablet sekali minum, lalu 6 bulan berikutnya diminum kembali 2-3 tablet sekali minum ya Bu. Baik Mbak. Perlu diingat Bu bahwa obat pirantel pamong ini dapat menyebabkan efek samping seperti mual, muntah, atau diare. Jika anak ibu mengalami efek samping yang parah, segera konsultasikan dengan dokter ya Bu. Baik, saya akan memantau kondisi anak saya. Baik Ibu, kira-kira apakah sudah paham dan apakah Ibu bisa mengulangi kembali apa yang telah saya sampaikan? Ya boleh Mbak, obat tablet cacingnya ini diminum 2-3 tablet sekali minum, lalu 6 bulan berikutnya diminum kembali. Apakah ada yang ingin ditanyakan kembali Bu? Tidak ada Mbak. Baik Ibu, berarti Ibu sudah paham dengan apa yang telah saya sampaikan. Ibu, saya mau mengingatkan juga untuk kesehatan anak Ibu supaya sering mencuci tangan dengan sabun, jangan jajan sembarangan dulu. Jika mau keluar rumah supaya memakai alas kaki agar tidak terkena tanah, dan kalau bisa pakaian selimut yang digunakan dicuci ya Bu. Baik Mbak, saya mengerti. Jadi berapa harga obatnya Mbak? Harganya 15.000 Bu. Uangnya saya terima ya Bu. Saya harap obat pirantel pamuat ini dapat membantu anak Ibu. Jika Ibu memiliki pertanyaan lain, jangan ragu untuk bertanya. Saya ucapkan terima kasih dan lekas sembuh. Terima kasih Mbak.